Ya, orang ini dibilang diselamatkan, tapi bukan ke surga sebenarnya. Dilepaskan dari kuasa setan. Ada juga orang yang dilepaskan dari kuasa setan, lalu bicara tentang Injil, cuman belum punya pengetahuan yang benar. Makanya Alkitab selalu bilang percaya dan diajar. Kenapa belajar firman Tuhan berlomba dengan setan? Karena setan tahu Yesus itu anak Allah yang maha tinggi. Anak Allah yang maha tinggi loh. Dia sujud loh. Setan sujud, saudara. Setan nggak nari-nari di hadapan Yesus, nggak. Nggak. Takut sekali. Oke? Lalu orang itu dilepaskan supaya cepat ini, waktu cepat. Lepaskan itu dari setan. Dia pulang. Ya kan? Di situ dibilang gitu, ayat 31. Lalu setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Sudah saya jelaskan tadi. Ada di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Oke, silakan masuk ke babi-babi itu. Kalau cuma sampai di situ saya bilang tadi, wah Yesus sayang mereka. Kasihan kalian udah mau mati ya, jangan dulu. Enggak. Dan lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Saudara, nggak ada di outline ini. Tapi saya mau bilang ke saudara. Bayangin kalau waktu setan di dalam orang itu lalu orang itu langsung terjun. Bisa nggak? Nggak ada di sini. Di sini coba bilang penjaga-penjaga babi pergi menceritakan peristiwa ini. Enggak, saya cuma mau ajak saudara mikir. Kan babi-babi kerasukan setan langsung loncat, mati lemas. Kenapa orang yang dirasuki setan itu gak loncat-loncat? Malah jadi kuat, bisa kenapa? Ini setan pintar kan berarti kan? Makanya dia ke pekuburan supaya orang takut. Kalau setan langsung loncat selesai, siapa yang mau percaya? Jadi saudara jangan terlalu ini. Jangan apa ya namanya ya. Kalau setan datang, merasuki orang, setan nggak bikin dia cepat mati loh. Hah? Setan, dia bikin tuh orang itu hidup menderita. Dia buat orang itu menderita, tinggal sengsara di sana, dan tidak ada orang bisa tolong itu. Kita bukan saingannya setan. Tidak, bahkan malaikat bukan saingan. Kan? Kita bukan orang yang bisa usir setan. Kalau dia ada di depan pintu, kamu ngapain? Saya nggak berani buka. Terus apa yang kamu mau buat? Saya berdoa. Bilang Tuhan Yesus, tolong bukain pintu. Ada setan di situ. Kakak tahu nggak kalau Tuhan Yesus yang buka pintu? Setan jatuh tersungkur. Hati-hati dengan ibadah yang pakai jatuh-jatuh. Jangan-jangan kerasukan setan. Maaf ya, yang beribadah jatuh-jatuh. Jatuh. Setan-setan ini loh. Soalnya orang yang kena masuk Roh Kudus nggak begitu di sini. Enggak, bukan itu temanya. Enggak, itu mau udah jauh itu. Pak Sony udah mengada-ada itu. Memasuki babi-babi itu, penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang terjadi, mereka lari, lalu menceritakan hal itu ke kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Wah, mereka cerita kemana-mana ada kejadian itu. Ya, ada dampak di sini dibilang dampak dari kuasa Tuhan Yesus. Penjaga-penjaga babi pergi menceritakan peristiwa ini. Mereka pergi cerita, ada di sana. Ada yang datang lari-lari, saudara, bagaimana ya? Lagi jaga babi, ini kan babi banyak sekali, saudara. Di padang, di pekuburan, dekat pekuburan. Lalu orang yang dirasuk setan itu sembuh. Tapi yang jadi heboh bukan itu sebenarnya. Yang menghebohkan adalah babi-babi mati. Saudara bayangkan kan mereka itu kalau sekarang, kira-kira mereka bagi daging berapa kali, berapa banyak ya? Syukur kan Israel jadi jarang makan babi, kan haram kan? Iya kan? Ya.
Tapi nggak mungkin dong ada peternakan babi kalau mereka nggak makan babi. Itu orang-orang kafir di sekitar Israel. Tapi mereka bilang, habis babi kita mati semua. Tuh gara-gara Yesus usir tuh setan. Kalau dia nggak gancangan tuh setan, nggak begini masalahnya. Ini gara-gara dia ganggu setan. Orang setan udah baik di situ. Kan setan lagi duduk diam-diam di tempat sepi sana, di kuburan. Diganggu sama Tuhan Yesus. Habis babi kita. Berapa kerugian saya? Mereka lupa, satu jiwa lebih penting selamat daripada beribu-ribu babi. Ini babi-babi habis semua. Gimana nih? Mereka datang dan usir Yesus. Enak ya? Orang gila disembuhkan, tapi mereka nggak pikir orang gila. Mereka pikir babi. Nah itu mereka itu. Waktu itu. Mereka lagi lebih memikirkan hartanya. Itu kan orang-orang berdalih, saudara. Orang-orang berdalih itu yang tidak mau datang pada Tuhan gara-gara apa? Sapi. Kan? Ladang. Apalagi? Baru menikah. Nanti kalau saya tinggalin istri saya gimana? Kalau saya tinggalin suami saya gimana? Nanti kalau saya tinggalin cucu boleh nggak masuk? Kakek boleh nggak masuk? Nenek boleh nggak masuk? Siapa boleh nggak masuk? Itu orang-orang berdalih. Ditunjukkan di sini loh. Suami, pacar, pacar yang paling berat itu. Pacar. Tuhan bisa ambil itu untuk kasih ke setan ternyata. Kalau saudara lihat ini, babi-babi itu, udah begitu binatangnya haram juga, ya kan? Binatang haram, Tuhan kasih ke setan. Kalau dapat dengan haram, Tuhan kasih ke setan. Kira-kira begitu. Hah? Jangan dulu aplikasi, bukan itu aplikasinya, bukan. Aplikasinya di sini menurut ini outline ini adalah semarilah kita bersyukur memiliki Tuhan yang Maha Kuasa yang peduli terhadap jiwa manusia. Tapi di sini bukan jiwa manusia saja. Setan dia tunjukin, kamu lihat Israel, saya berkuasa atas setan. Jadi nggak usah peduli sama setan. Karena saya bisa hukum dia sekarang kalau saya mau. Tapi belum waktunya. Belum waktunya. Orang-orang yang telah melihat itu sendiri memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang itu telah diselamatkan. Lalu seluruh ayat 37 ya. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Setan mereka nggak takut. Setan sudah lari baru takut. Aduh, bagaimana ini orang ini? Tapi inilah kita banget ini sebenarnya. Ya kan? Setan sudah mati, apa binatang yang dirasuk setan sudah mati, sudah nggak ada tuh setan, baru mereka takut. Takut apa? Yesus mendingan kamu pergi. Nanti kalau setan marah lagi, iya kalau kamu ada di sini, iya kalau Tuhan ada di sini. Kalau enggak gimana? Kenapa orang lebih takut preman daripada polisi? Karena nanti kalau polisi nggak datang, kenapa orang lebih takut setan daripada Tuhan? Nanti kalau Tuhan nggak lihat gimana? Saudara, ini Tuhan cuma tunjukin satu kali ke mereka. Saya berkuasa. Dan kamu dengar dia bilang, apakah engkau akan menyiksa kami sebelum waktunya? Ya kan? Lalu, mana nih outline ini? Mesti lihat lagi. Ayat 31 sampai berapa? 37. Maka naiklah ke dalam, lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kemari. Ada dua juga doa dari orang-orang kafir masa sekarang. Bilang begini, Tuhan pergi. Tuhan dia bilang begini, tega banget kamu ya. Kan saya sudah usir setan. Tega kamu. Apa kamu nggak lihat saya? Saya baru datang loh. Saya baru tiba loh di sini, lalu saya kerja, saya tunjukkan kuasa saya, usir setan. Tega banget kalian usir saya. Yesus bilang begitu? Enggak. Kamu nggak mau terima? Dia pergi. Tadi malam saya di WA oleh seseorang. Suruh datang. Kalau saya nggak datang mau apa? Jangan, nanti jadi lain ya khotbah.
Ya, pergi Tuhan. Engkau pergi dari sini. Mereka nggak panggil Tuhan. Pergi, hai pengusir setan. Pergi. Babi-babi kami sudah habis. Pergi. Yesus bilang begini, jangan gitu dong. Jangan, tolong jangan tolak saya. Saya datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tolong jangan tolak saya. Apa dia begitu? Enggak. Anda tidak mau? Rugi apa Tuhan? Hah? Rugi? Enggak. Dia pergi. Kenapa? Oh, engkau tidak mau. Oh, engkau tidak mau dengan Tuhan. Jangan dikira Tuhan rugi. Kalau engkau tidak mau taat pada Tuhan, jangan dikira Tuhan mau menghibah-hibah. Tolong taat dong, Son. Suni masa sampai segitu sih? Hah? Bisa begitu? Kalau engkau nggak menghormati Tuhan, padahal Tuhan sudah lakukan banyak hal dalam hidupmu, dalam hidup saya, dalam hidup kita. Lalu kita bilang ini, Tuhan maaf, saya cuma butuh engkau untuk menolong saya. Selebihnya, tidak. Mungkin nggak ngomong begitu, tapi kelakuannya begitu. Hah? Bahkan saya sebenarnya nggak butuh Tuhan. Kan mereka tidak minta kepada Tuhan untuk usir tuh setan-setan, kan tidak? Mereka tidak minta kok. Jadi mereka tidak, kami tidak minta, bukan urusan kami, silakan pergi. Tuhan tunggu? Enggak. Karena akan datang waktunya yang menolak itu ikut dengan yang terjun tadi. Akan datang waktunya. Ada orang yang menolak gereja. Hah? Ada orang yang menolak pelayanan. Ada orang yang mau menolak sesuatu yang harusnya dilakukan dengan baik. Memang Tuhan rugi? Enggak. Mau coba? Enggak, Tuhan enggak rugi. Dia pergi. Bahkan orang yang disembuhkan itu bilang begini ke Tuhan. Aku, ayat 38, dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tuhan, aku ingin sertai engkau. Apa lagunya? Ada kan lagu begitu? Ku ingin sertai Yesus. Ku ingin ikut Yesus selama-lamanya. Aku ingin ikut Yesus. Kenapa? Sudah dikeluarkan dari kuasa setan. Ku ingin ikut Tuhan. Saudara, ada dua hal terjadi di situ. Apakah orang ini takut nanti setan datang lagi? Pertama, nggak ada di sini. Di sini cuma ditulis tuayan menjadi penuai. Apakah orang itu takut? Atau yang kedua, nanti orang-orang di situ gara-gara kamu babi mati, kita tuntut kamu, saya tuntut kamu, saya lapor polisi kalau ada polisi waktu itu di sana, kamu harus ganti rugi, gara-gara kamu kami rugi. Apakah gara-gara itu? Atau yang berikut, nggak ada rumah, sudah ada orang kasih baju tapi mau pulang kemana? Kasihan sekali ya, sudah dilepaskan dari setan mau balik ke tempat itu nggak ada orang terima. Sudah dilepaskan dari setan, nanti saya mesti kemana? Mau kemana saya? Kita belum bicara dia selamat masuk surga loh. Belum. Karena dia cuma diminta oleh Tuhan untuk kamu pergi cerita kepada orang apa yang sudah diperbuat Allah kepadamu. Saya mau kemana? Saya nggak punya apa-apa. Saudara tahu nggak? Kalau nggak punya apa-apa, apa tugasnya? Ceritakan apa yang sudah Allah lakukan kepadamu. Jadi kalau orang sudah dibebaskan oleh Tuhan, pasti dia punya pekerjaan. Ceritakan apa yang sudah diperbuat Tuhan kepadamu. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Selalu ada dua yang terjadi. Ada orang yang menolak Yesus, tetapi selalu ada orang yang selalu dengan setia bicara tentang apa yang Yesus lakukan.